Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya kita dapat bertemu dan berkumpul pada sore hari ini dalam kegiatan ceramah serta dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah yang telah menurunkan suri tauladan yang begitu sempurna sehingga kita para umat Islam bisa dengan mudah membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sahabat muslim sekalian, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah materi tentang akhlakul karimah dalam konsep agama Islam. Nah, akhlak berasal dari bahasa Arab, dari kata khuluq yang berarti perangai, tabiat, perilaku, dan kebiasaan. Secara istilah, akhlak adalah salah satu sifat manusia yang dimiliki oleh seorang manusia yang telah melekat, dan biasanya perilaku tersebut akan tercermin dalam kehidupan dia sehari-hari. Menurut Imam Al-Ghazali, beliau menjelaskan bahwa akhlak adalah salah satu sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia yang dapat menimbulkan suatu perbuatan yang mudah dilakukan tanpa adanya pertimbangan pemikiran lagi. Akhlakul karimah adalah akhlak yang terpuji, di mana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Yang berarti sebagaimana engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Nah, dari firman Allah tersebut kita dapat menarik satu kesimpulan, di mana Nabi Muhammad memiliki akhlakul karimah yang sangat sempurna. Beliau merupakan suri tauladan yang baik bagi kita umat Islam. Suri tauladan beliau atau akhlak terpuji beliau seharusnya kita jadikan sebagai panutan dan pedoman dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, tentu hal itu akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk menentukan kehormatan seseorang. Misalnya, ada tetangga sebelah kita yang melakukan perbuatan seperti berjudi, mabuk-mabukan, dan selalu berkata kotor. Tentu hal tersebut akan menjadi sanksi sosial di mata masyarakat. Benar kan? Nah, bahkan ada orang yang mengejek orang tersebut dan bahkan tidak ada lagi yang peduli dengannya. Nah, dari contoh tersebut dapat kita tarik sebuah pelajaran. Jika kita ingin dihargai oleh orang lain, kita ingin dihormati oleh orang lain, maka hargailah diri sendiri dan jagalah tutur kata serta perbuatan kita. Maka dari itu, saudara muslim sekalian, marilah bersama-sama kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerapkan akhlakul karimah di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ternyata tidak hanya di dunia saja yang akan diberi hukuman bagi orang-orang yang melanggar norma atau aturan yang ada. Namun di akhirat juga akan ada balasannya. Sebagaimana yang berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi, tidak ada timbangan amal yang berat daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa tidak hanya di lingkungan masyarakat saja kita harus menerapkan akhlakul
akhlakul karimah. Namun di lingkungan keluarga, terhadap sesama keluarga, kita harus selalu menghormati, menghargai terhadap sesama anggota keluarga kita. Nah, tadi sudah kita kaji bersama apa itu pengertian akhlak. Lalu selanjutnya ada pula macam-macam akhlak. Di sini Ibu ada yang tahu berapa macam akhlak? Ada dua, akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Akhlakul mahmudah yaitu akhlak terpuji. Akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji yaitu golongan akhlak yang seharusnya dimiliki oleh setiap muslim. Contoh akhlakul mahmudah yaitu seperti sifat sabar, jujur, dermawan, adil, bijaksana, rendah hati, dan lain sebagainya. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah tentu dalam kehidupan sehari-harinya akan menjaga tutur katanya serta perbuatannya. Sebagai seorang muslim sudah menjadi suatu keharusan untuk menjaga akhlakul mahmudahnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Akhlak tercela atau akhlak mazmumah ini yaitu golongan akhlak atau perbuatan buruk yang haruslah dihindari oleh setiap muslim. Akhlak mazmumah ini harus dihindari karena dapat menyebabkan mudarat atau kerusakan pada diri sendiri bahkan orang lain. Beberapa contoh akhlakul mazmumah seperti sifat sombong, iri, dengki, suka ghibah, tamak, hasad, dan lain sebagainya. Sebagai seorang muslim, sudah menjadi suatu keharusan bagi kita untuk menjauhi serta menghindari akhlakul mazmumah ini, karena akhlak tersebut juga sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat muslim sekalian, adapun manfaat yang akan dirasakan oleh seseorang ketika memiliki akhlakul mahmudah. Yang pertama, akan dicintai oleh Rasulullah SAW. Keutamaan kita sebagai seorang muslim dalam memiliki atau menjaga akhlakul mahmudah adalah dicintai oleh Rasul. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di situ disebutkan bahwa seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah atau akhlak terpuji pasti akan dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu yang kedua, berat timbangan amal di hari akhir nanti. Keutamaan memiliki akhlakul mahmudah yang kedua ini yaitu manfaatnya berat timbangan amalnya di hari akhir nanti. Seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah tentu pasti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Tidak hanya itu, seorang muslim yang memiliki akhlakul mahmudah akan menggapai derajat yang sama atau sebanding dengan orang yang melaksanakan puasa atau sholat. Nah, manfaat yang ketiga, mendapatkan jaminan masuk surga oleh Rasul. Serta yang terakhir manfaatnya yaitu mendapatkan kedudukan tinggi di hari akhir nanti. Lalu selanjutnya, adapun faktor penyebab terjadinya akhlakul mazmumah di dalam kehidupan manusia. Faktor yang pertama, pergaulan bebas yang buruk. Yang kedua, akibat dari buku bacaan, tontonan negatif, serta pemikiran hedonisme. Lalu yang ketiga, lemahnya pendidikan generasi muda. Menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa manusia. Kembangkan moral, tekad, dan semangat untuk terus melangkah maju menggenggam impian. Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang menaruh harapan besar terhadap diri kita. Wujudkanlah apa yang kita inginkan dengan apa yang kita miliki. Salah satunya menerapkan akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan.
Apabila terdapat khilaf atau salah dalam bertutur kata dan bersikap, saya meminta maaf. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, apa yang saya sampaikan tadi tidaklah luput dari kesalahan serta kekurangan. Saya meminta maaf dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.